Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persoalan pendahuluan dan Renvoy. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu Vicky Arismaberi, yang kedua Nova Ramadhani, yang ketiga Mesra Srimurti Syanturi, yang keempat Fernando Hafiz. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bang Vicky Arismaberi. Kepada Bang Vicky, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persoalan pendahuluan. Yang pertama, persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau masalah hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atau suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Persoalan pendahuluan lahir apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Masalah persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya mengenai persyaratan persoalan pendahuluan, untuk menetapkan adanya suatu persoalan pendahuluan dalam suatu perkara perlu dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, masalah utama berdasar kaidah HPI lex fori seharusnya diatur berdasarkan hukum asing. Selanjutnya yang kedua, dalam perkara harus ada masalah pendahuluan atau masalah subside yang menyangkut suatu unsur asing yang sebenarnya dapat timbul secara terpisah dan dapat diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Selanjutnya yang ketiga, kaidah HPI yang diperlukan bagi masalah pendahuluan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan. Baiklah, demikian dari Abang Vicky, dilanjutkan oleh Nova Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Bang Vicky. Cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Dalam teori HPI berkembang 3 pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Pertama, absorption. Prinsipnya melalui absorption lex causae yang dicari dan ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI untuk mengatur masalah pokok atau main issue. Akan digunakan juga untuk menjawab persoalan pendahuluan. Cara penyelesaian persoalan pendahuluan dengan absorption ini lebih banyak digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris. Kedua, repartition. Melalui repartition, hakim harus menetapkan lex causae untuk masalah pendahuluan secara khusus dan tidak perlu menetapkan lex causae dari masalah pokoknya terlebih dahulu. Cara penyelesaian persoalan pendahuluan dengan repartition banyak digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Belanda. Ketiga, pendekatan kasus demi kasus atau kasuistik. Penetapan lex causae untuk masalah pendahuluan atau incidental question harus dilakukan dengan pendekatan kasuistis dengan memperhatikan sifat dan hakikat perkara atau kebijakan kepentingan forum yang mengadili perkara. Pembatasan dari persoalan pendahuluan terhadap lain-lain persoalan yang berdekatan. 1. Terhadap Teilfragen. Harus diadakan pembedaan antara persoalan pendahuluan dan Teilfrage dari persoalan pokok. Suatu persoalan termasuk bagian dari Hupfrage jika mengenai hubungan hukum yang sedang dijadikan pokok sengketa. Tidak perlu seluruh hubungan hukum yang tersangkut, tetapi cukup jika hanya bagian-bagian mutlak atau Begriffsnotwendig. Begriffsnotwendig Voraussetzungen yang dipersoalkan.
Ini merupakan bagian-bagian dari persoalan pokok. 2. Terhadap kualifikasi. Kualifikasi primer adalah memasukkan fakta-fakta dalam kotak-kotak hukum. Seorang penumpang kapal terbang misalnya telah membeli karcis dan waktu mendarat dari Jakarta ke Singapura telah mengalami kecelakaan disebabkan kesalahan sang pilot. Pentingnya persoalan pendahuluan. Ada perbedaan pendapat antara para sarjana mengenai penting tidaknya persoalan ini. Ada yang menganggap sebagai salah satu masalah fundamental dalam HPI atau one of the fundamental problems in the conflict of law. Katanya, masalah Forfrex mempunyai hubungan erat dengan pertentangan-pertentangan asasi dalam teori-teori HPI. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktik jarang terjadi, dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan karena harus ada 3 syarat yang dipenuhi sebelum tampil persoalan pendahuluan ini. Yang pertama, bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. Kedua, bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Ketiga, bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka dalam praktik akan timbul persoalan pendahuluan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernando Hafiz. Kepada Fernando Hafiz kami persilakan. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan bisa muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu, misalnya masalah warisan perlu ditentukan terlebih dahulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anak, atau persoalan pendahuluan tahap pertama. Tetapi untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu, harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tua anak tersebut sah adanya, atau persoalan pendahuluan tahap kedua. Bila salah seorang dari kedua orang tua anak itu telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu sah adanya, atau persoalan pendahuluan tahap 3. Pemakaian lex pori dan lex causae dalam persoalan pendahuluan. Perbedaan pendapat yang terutama adalah apakah untuk persoalan pendahuluan ini harus pakai lex pori atau lex causae. Mereka yang mengatakan lex causae harus dipakai melihat bahwa persoalan pendahuluan harus diselesaikan menurut hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan pokok. Mereka ini memakai titik taut yang bergantung pada lex causae, suatu afhan kelike aan knopina. Baiklah, demikian dari Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Pengertian Renvoy. Konsep Renvoy sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan atau lex causae. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex pori atau sistem hukum lain selain lex causae apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Doktrin Renvoy merupakan salah satu pranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system atau sistem hukum Eropa kontinental sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex causae yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex pori, Hartjo-Wahono, Bayu Seto, dan dasar-dasar hukum perdata internasional. Selanjutnya yaitu dalam HPI tradisional dikenal 2 jenis single Renvoy. Jenis-jenis Renvoy. 1. Resmission atau penunjukan kembali, yaitu proses Renvoy oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex pori. Yang kedua, transmission, penunjukan lebih lanjut, yaitu proses Renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing. Selanjutnya, tentang penggunaan Renvoy dalam HPI. Doktrin Renvoy tidak dapat digunakan di semua jenis perkara HPI.
terutama dalam perkara-perkara yang bersentuhan dengan transaksi-transaksi bisnis dan setiap tindakan pilihan hukum. Di dalam pasal 15 Konvensi Roma tahun 1980, renvoi tegas-tegas ditolak dalam penyelesaian perkara-perkara HPI dalam bidang kontrak atau perjanjian. Masalah-masalah HPI yang masih dapat diselesaikan dengan doktrin renvoi adalah masalah validitas pewarisan, tuntutan-tuntutan atas benda-benda tetap di negara asing, perkara-perkara menyangkut benda bergerak, dan masalah dalam lapangan hukum keluarga. Baiklah, demikian hasil presentasi yang bisa kami jelaskan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.